Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat, semoga juga ibadahnya tetap lancar ya. Perkenalkan, nama saya Witma Meisner. Saya hari ini akan menemani teman-teman dan juga akan berbincang-bincang dengan dua teman baik saya ya. Dan juga selamat datang nih di ruang tengah. Ruangan yang sangat nyaman sekali untuk kita ngobrol-ngobrol. Ini persembahan dari cariustadz.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis atas berbagai topik dari berbagai sumber. Kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Pertanyaannya ya seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara. Ini mungkin juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Dan ini tidak cuma dibahas dari perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Di sini kami berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Langsung follow ya Instagramnya di @inspigo.id dan juga download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Dan juga kita bekerja sama dengan Millennial Islami, program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Langsung follow Instagramnya di @millennialislami. Dan juga tidak ketinggalan kita bekerja sama dengan Kelas Penyiar Indonesia, platform dan juga tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Teman-teman, ini cuma saya atau teman-teman juga sadar nih, ada satu tren yang muncul pada saat pandemi kayak gini. Ya, banyak loh sekarang yang orang gitu ya yang jualan gabung sama teman-temannya. Jualan barang, macam-macam produk, jualan makeup, ya kan? Jualan madu kayak saya. Dan juga jualan baju, makanan dan lain-lain. Bisa kita bilang nih kegiatan bisnis kayak gini namanya reselling. Udah pernah dengar belum reselling? Buat para reseller nih dan juga teman-teman yang kepikiran, kayaknya lucu kali ya kita bisnis kecil-kecilan di masa pandemi gitu ya. Ini topiknya pas banget buat kamu. Tapi kita kalau misalnya saya doang gitu yang ngomong kayaknya kurang kompeten ya. Makanya saya ajak nih teman-teman saya yang kayaknya ahli sekali di bidangnya masing-masing ya. Dan kita langsung tanya juga kriteria reseller dan juga sistem reselling yang bagus tuh seperti apa sih. Ada Ustadz Zen dari Cari Ustadz. Hai Ustadz Zen. Hai Mbak Wit. Cakep banget nih hari ini batiknya nih. Waduh. Alhamdulillah berkah ya. Dan juga ada Mas Rifki Edrus, seorang digital marketing expert dan founder dari Gurita. Hai Mas Rifki. Hai Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang ya kalau misalnya lagi puasa-puasa gini tapi kita tetap semangat gitu kan ya. Energinya tuh tetap maksimal gitu. Berasa gak puasa jadinya. Ini kita tuh saya gitu juga teman-teman yang mungkin lagi dengerin dan juga nonton hari ini gitu ya. Banyak sekali denger gitu. Reselling, jadi reseller gitu kan ya. Ayo gabung jadi reseller kami, join us gitu. Saya nanya dulu nih sama Mas Rifki, sebenarnya reselling itu tuh seperti apa sih Mas Rifki? Dan jadi reseller itu tuh emang seperti apa, gimana gitu mekanismenya? Menjadi reseller itu yang penting ada keinginan ya pastilah, semua jadi keinginan. Oh iya, dari niat. Iya betul. Niat, semuanya dasarnya dari itu gitu. Niatnya harus positif ya Tati. Terus yang kedua, apa sih yang ngebedain? Kan kita sempat ngobrolin tentang dropshipping kemarin. Oh iya, episode sebelumnya ya, iya. Apa sih yang ngebedain antara dropshipping sama reseller gitu? Ke rulesnya, izin dan hitam di atas putihnya, plus ada modal yang ditaruh, itu reselling namanya. Misalnya, kalau dropshipping ngelihat dari website e-commerce A gitu, terus dijual di terus ngambil fotonya aja terus bikin di website B gitu, terus ada yang beli, dia tinggal beli aja barangnya ke website A kemudian dikirimin ke orang yang beli di website B gitu, simpel itu. Kalau reseller nggak boleh tuh kayak gitu.
Reseller tuh harus ada izinnya dulu, ada perjanjiannya dulu, marginnya berapa, hitam di atas putihnya berapa gitu. Kenapa? Tujuannya biar nggak ngerusak harga pasar. Jadi ada rulesnya reseller ini. Jadi ada rulesnya. Biasanya orang yang mau nge-resell gitu, itu willing untuk menurunkan harga barangnya. Asal dia punya beberapa reseller yang ngejualin. Dari sisi yang penjual yang membuka resellernya ini dia nggak kesulitan jual, usahanya sendiri, dia punya cabang banyak gitu kan ya. Yang dari cabang banyak ini yang pengen jadi resell itu nggak perlu harus nyari barang lagi, tapi tetap ada rulesnya, ada hitam di atas putihnya, ada perjanjiannya sebelum si reseller bisa ngejual barangnya. Oke. Kalau misalnya di episode selanjutnya sebelumnya kan kita bilang kalau misalnya kita menjadi seorang dropshipper gitu ya, suka seenak udel gitu ya, boleh ngasih harganya macam-macam. Jadi kalau misalnya seorang reseller tuh nggak boleh berarti ya Mas Rifki ya? Ada perjanjiannya. Boleh. Oh misalnya, boleh, tapi ada maksimumnya mungkin ya? Ada maksimumnya. Misalnya aku ngejual tas misalnya dari Cina gitu ya. KW Super 11115 gitu. Itulah pokoknya yang lengkap lah gitu. Atau say produk original lah gitu dari Indonesia gitu ya, tas dari Indonesia. Oke. Mau ngejual barang ini, mau nggak jadi reseller gitu ya? Oke, boleh, tapi jangan lebih dari harga sekian ya gitu. Produksinya segini, harga produksinya segini, marginnya segini, saya willing untuk ngasih kamu margin sekian persen. Tapi perjanjian dulu depannya. Oke, yang satunya konfront gitu misalnya. Segitu sedikitan marginnya, boleh nggak saya naikin di atas? Oh, boleh, soalnya ada yang naikin juga. Atau nggak bisa, nanti reseller yang lain komplain. Oke. Toko-toko yang lain komplain. Nah, reseller itu itu versi-versi yang dilakukan brand-brand official di Indonesia. Brand-brand besar-besar itulah gitu, punya banyak toko-toko kecil gitu. Nah, itu sistemnya reseller. Jadi diatur. Jadi itu salah satunya kenapa seperti itu, supaya tadi ya tidak merusak harga pasar. Nah, tadi kemarin kan kita udah tahu tentang apa pengertian gitu ya Ustadz ya dari reselling gitu kan ya. Nah, saya penasaran loh, kalau misalnya menurut hukum Islam, hukum reseller ini nih seperti apa nih Ustadz? Boleh tidak Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Wit ya. Nah, reseller kalau dalam Islam dikenal dalam kajian fikih muamalah al-mu'asirah, fikih muamalah kontemporer, namanya salam al-mawazi. Salam mawazi itu jual beli yang paralel. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Mas Rifki, ya tentunya disesuaikan dengan MOU-nya gitu kan. Harganya biasanya ada beberapa produk-produk handphone dan sebagainya itu se-Indonesia harga sama. Nah, tentunya dia ada ada marginnya. Misalkan 30% dari yang ada gitu kan keuntungannya. Handphone ketinggian, handphone ketinggian, 50%. Kayaknya kalau 30% itu kayaknya reseller buku ya, buku. Buku baju 30%. Buku baju, iya begitu. Misalkan 30% atau 40%. Syukur-syukur sih kebanyakan 10% atau pakai rupiah. Bisa begitu ya. Jadi pada prinsipnya pada waktu lalu kita udah bahas bahwa reseller ini kalau dalam fatwa MUI itu nomor 5 tahun 2000 yang menyatakan bahwa bai as-salam itu jual beli yang tentunya dengan ada kriteria yang dilakukan termasuk dalam jual beli online itu adalah hukumnya jawaz, boleh selama dia jual belinya baik. Karena suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling bagus dilakukan? Nabi menyatakan pekerjaan berbisnis dengan cara yang baik. Ya Rasulullah, ayyu kasbi atyab? Qala amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Nah, makna mabrur itu bisnis yang baik. Jadi reseller yang baik. Ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan tadi, termasuk jual beli yang tidak diharamkan. Nah, haram zatnya maupun prosesnya. Gitu. Kalau yang zatnya tadi yang diharamkan dalam Islam udah jelas gitu ya. Minuman keras misalkan yang dikategorikan juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dalam Islam itu namanya maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, tidak boleh bisnis itu judi, dalam judi. Terus goror itu sesuatu yang enggak jelas yang dijualnya. Nah, kemudian ada praktek ribawinya. Nah, kalau reseller dia tidak ada yang bertentangan dengan konsep maghrib, ya boleh. Apalagi
tidak ada tadi riba tadi kan. Kalau dalam Al-Quran dilarangkan ribanya, yang dibolehkan jual beli. Wa halallahul bai'a. Allah halalkan jual beli. Termasuk ketika dia menjual barangnya itu adalah jual barangnya tadi sesuai dengan yang dijanjikan. Maka dalam Al-Quran nyatakan kalau kita ingin happiness, sukses, maka jangan lupa orang yang senantiasa menepati janji dan menunaikan amanah gitu ya. Oke. Wah, kita jadi tercerahkan ya. Iya, tapi nih satu hal yang mungkin banyak teman-teman tahu juga, salah satu kerugian dari sistem reselling ini adalah dead stock. Suka tiba-tiba udah beli banyak gitu kan ya, enggak laku. Terus mau diapain ya kan? Nah ini kalau misalnya menurut Mas Rifki sendiri nih, seorang praktisi gitu kan ya, gimana nih untuk menghindari adanya si dead stock ini Mas? Research dulu. Research Okay, dulu baik. Maksudnya boleh coba dropshipping dulu, tes 10 kategori item SKU ya bahasanya di e-commerce gitu ya, yang mau dijual gitu. Habis 10 dijalanin 1 bulan, lihat mana yang paling bagus performancenya. Ya udah yang paling bagus itu yang dijadiin ngubungin ke resellernya. Biasanya yang sering terjadi dead stock itu adalah si resellernya gitu, kemakan omongan, kemakan janji gitu. Atau melakukan proses reseller tanpa data dulu. Ini penjualan produk ini sebanyak apa di Indonesia dalam durasi berapa lama, paling banyak itu dijual di mana, target audiensnya apa, revenue-nya berapa, marketing budgetnya berapa gitu. Makanya research dulu itu di atas. Habis itu baru ketahuan tuh produknya yang performance-nya bagus. Tes habis research, tes, habis itu jalanin hasil tesnya, insya Allah enggak. Insya Allah gitu ya, kita bisa menghindari hal-hal seperti itu dengan riset. Nah ini juga mungkin teman-teman selama ini udah riset. Gimana ya? Apakah nih sesuatu hal gitu ya, komoditas yang saya jual ini nih haram atau halal atau gimana nih? Apakah bisa nih perdagangan ini disebut dengan syar'i atau halal? Nah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Ustadz ya? Iya. Apa tuh Ustadz? Baik, tadi yang dikategorikan sesuatu yang tidak haram. Haram tadi baik haram lizatihi ama ligoi lizatihi. Jadi misalkan Mbak Wit mau menjual produk itu, dipastikan dulu kehalalannya. Tidak boleh tadi minuman keras, daging babi. Nah, ada yang bilang, Pak Ustadz boleh nggak orang jualan minuman bir peletok? Nah lu, bagaimana Mas Rifki? Bir peletok boleh nggak kira-kira? Ada kadar alkoholnya apa enggak? Nah, kalau bir peletok itu kan minuman orang Betawi. Betul. Namanya aja bir peletok. Tapi pas diminum dicek rempah-rempah. Ada gula aren, sehat nggak mabuk. Maka boleh. Termasuk hot dog. Hot panas, dog anjing jadi anjing panas. Gitu kan. Iya. Nah ternyata namanya aja. Pas dilihat ternyata roti yang panjang ada sosis, rotinya boleh dari gandum. Kemudian sosisnya juga yang halal menjadi boleh. Jadi ada zatnya. Ada yang namanya ligoi rizatihi. Ada haram yang ligoi rizatihi itu pas prosesnya. Contohnya dulu masih ingat, dulu ada semacam penyedap rasa di zamannya Gus Dur dulu. Ya akhirnya ditarik dari pasaran. Karena kenapa? Di dalam komponen tersebut ya kan, itu ada namanya yang enzim yang mengandung babi. Okay. Nah back to Satan namanya, coba yakin back to kembali setan ya. Nah ternyata ketika ditarik dari pasaran, kemudian enzim babi itu dihilangkan, maka menjadi boleh. Okay. Jadi pada prinsip tadi dalam Al-Quran ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal yang baik. Nah termasuk yang menghindari yang haram tadi. Haram baik zatnya maupun prosesnya, termasuk ngambil ya, mencuri yang bukan haknya, itu termasuk juga tidak boleh. Habis dia mencuri dijual lebih murah. Nah itu juga tidak boleh. Korupsi makanya gitu ya ceritanya. Iya. Makanya Nabi menyatakan tadi wa kullu bai'in mabrur, setiap bisnis yang tentunya yang baik. Bahkan dalam Al-Quran nyatakan celaka orang yang berlaku curang dalam timbangan. Termasuk reseller juga nih. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Ada karakter orang kalau dia mau beli pengennya
timbangannya dibanyakin agar untung gitu ya. Yeah. Tapi kalau menjual timbangannya dikurangin. Nah, ini kan karakter iya, curang gitu ya. Iya. Makanya bisnis yang paling baik model Nabi. Nabi kan itu bisnismen. Dalam bukunya Profesor Abjalur Rahman disebutkan Nabi itu Muhammad as-trader. Nabi Muhammad sebagai seorang pengusaha. Bahkan sebagai pengusaha yang sangat luar biasa sampai melamar Siti Khadijah dengan banyak untaknya kan. Yeah. Kalau diekuivalenkan lebih bisa melamar Siti Khadijah itu 4 sampai 10 miliar itu. Wow. Walaupun Nabi menyatakan walau khataman min hadidin. Walaupun kalau melamar istri itu enggak usah banyak-banyak maharnya, cuma cincin bersih, tapi Nabi melamarnya dengan puluhan ekor unta, kalau diekuivalenkan dengan rupiahnya adalah miliaran. Begitu kira-kira. Iya, iya. Berarti nanya dong, kalau misalnya bahan-bahan yang berdasarkan rumor misalnya nih gitu. Kayak skincare. Skincare, Korea masuk Indonesia, Cina masuk Indonesia gitu. Terus kan rumors tuh gitu. Oh, ada zat ini gitu. Tapi belum ada penelitiannya, belum ada hitam di atas putihnya. Itu gimana cara kalau mau aman ya itu tadi, minimal kalau jadi reseller di Indonesia pertanyaannya sudah ada izin halalnya atau tidak. Oke. Itu minimal. Kalau udah ketahuan halalnya, insya Allah keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi halal itu tadi juga sama, bukan hanya haram. Halal li zatihi termasuk li ghairi zatihi, dari prosesnya. Tapi ada hal yang menarik, bukan hanya halal aja dalam Islam, tapi toyib, halalan toyib. Yang toyib itu yang baik. Nah, boleh jadi ada komponen yang bisa merusak organ tubuh. Kenapa akhirnya dalam di Indonesia ini ada larangan, ya kan, yang bisa ternyata merusak organ tubuh, termasuk kesehatan. Toyib itu bukan hanya untuk umat Islam, non Muslim pun gara-gara tadi ada makanan yang dilarang baik buat mereka. Makanya menggunakan dan melakukan ya ayyuhan nas, hai manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal dan yang baik termasuk komposisinya. Minimal seperti itu. Insya Allah ada keberkahan saat kita berbisnis. Berarti buat amannya nih Mas Rifki juga gitu ya, daripada beli produk skincare dari Korea ya kan, atau beli makanan-makanan aduh nggak tahu nih masaknya jangan-jangan pakai minyak babi gitu kan ya. Kita beli baju aja. Iya kan? Oh iya, baju. Iya kan? Yang itu dia aman beli gitu ya. baju halal loh. Halal. Nih Ustadz juga jualan ya soalnya. Istri saya jualan. Ustadz tuh jualan loh, istrinya loh, langsung produksi loh, insya Allah halal gitu. Ini buat teman-teman yang udah nonton kita dan udah dengerin kita di sini hari ini, episode kali ini gitu ya. Semoga mendapatkan pencerahan ya, baik buat bunda-bunda yang suka belanja online seperti saya gitu ya. Saya juga praktisi soalnya gitu, praktisi paket. Gitu, dan juga teman-teman yang pengen langsung terjun mungkin kepengen jadi reseller, atau yang kemarin episode-episode sebelumnya gitu ya, kita juga sempat ngomongin soal just tip, kita sempat ngomongin soal menjadi dropshipper gitu. Semoga semuanya itu bisa dijalankan sesuai dengan kaidah agama yang berlaku dan juga hukum yang berlaku, jangan lupa. Terima kasih yang udah dengerin kami dan nonton kami. Terima kasih juga Ustadz Zen. Sama-sama. Terima kasih Mas Rifki. Sama-sama. Semoga makin lancar ibadahnya, semoga makin amin, sukses amin. juga loh. Sukses buat Mbak Wit juga ya. Wah Allah, insya Allah, amin, amin, amin. Kan saya mau jadi reseller outernya. Boleh, dengan senang hati. Istri. Wah langsung. Apa namanya outernya itu? Irhamna Fashion. Irhamna Fashion. Nah, langsung dicek ya. Terima kasih dan semoga kalian berdua selalu sehat ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.